dari kelompok 2 yang akan menjelaskan praktikum pemeriksaan fisik sistem respirasi. Selamat siang Bapak. Siang, Nurse. Perkenalkan, nama saya Nurse Novel. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan pernapasan Bapak. Sebelum itu saya ingin melihat dulu identitas Bapak. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Agus Adianto, 1 Agustus 2005. Oke, sudah sesuai ya Pak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada bunyi abnormal pada bagian dada Bapak, apakah ada lesi pada bagian Bapak, dan juga untuk mengetahui apakah ada hambatan pada saluran pernapasan Bapak. Pemeriksaan ini memakan waktu 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Sudah, Nurse. Saya mulai tindakannya ya Kak. Bapak, tindakan yang pertama itu ada inspeksi atau melihat. Tujuannya untuk mengetahui apakah di bagian toraks Bapak dan punggung Bapak itu terdapat lesi atau tidak, terus mengetahui pola nafas Bapak itu seperti apa, dan juga mengetahui apakah kesimetrisan dada Bapak kanan dan kiri, punggung Bapak dan kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Sebelumnya pemeriksaan ini membutuhkan posisi Bapak untuk duduk. Apakah Bapak bisa duduk sendiri atau saya bantu? Bisa duduk sendiri, Nurse. Baik, tolong duduk ya Pak. Baik, Nurse. Kemudian pemeriksaan ini juga membutuhkan pakaian yang terbuka. Apakah Bapak bisa membuka sendiri atau saya bantu? Bisa, Nurse, saya buka sendiri. A few moments later. Selanjutnya saya akan memulai tindakan. Yang pertama itu pemeriksaan kuku Bapak. Boleh saya lihat kukunya? Silakan. Baik, kuku Bapak tidak terdapat sianosis atau kebiruan, tidak terdapat toba kotar atau kuku yang kuning karena merokok, dan juga yang ketiga, boleh Bapak ikuti gerakan saya. Satukan jari kanan Bapak dan jari kiri Bapak seperti ini. Tidak terdapat clubbing finger ya Pak, atau kuku yang abnormal. Baik, pemeriksaan kuku sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tangan. Boleh Bapak luruskan tangannya? Boleh Bapak gerakan? Hentikan. Baik, tidak terdapat tremor ataupun getaran ya teman-teman. Berarti saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mata Bapak untuk mengetahui apakah Bapak ini memiliki anemia atau tidak. Maaf Bapak, saya pegang ya Pak matanya. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan, mata Bapaknya itu pink kemerahan, artinya Bapaknya anemis atau tidak memiliki anemia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mulutnya. Bibir Bapaknya tidak terdapat sianosis atau kebiruan. Boleh Bapak buka mulutnya dan jurukkan lidahnya. Lidah Bapaknya juga tidak terdapat sianosis atau kebiruan. Boleh tolong dijurukkan lebih dalam lagi. Baik, tidak terdapat hambatan ataupun sputum di saluran nafas Bapaknya. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi atau melihat rongga dada Bapak dan juga punggung Bapak. Baik, saya lihat secara menyeluruh ya Pak. Baik dari warnanya dan juga kesimetrisannya, Bapak ini dadanya simetris dan punggungnya simetris antara kanan dan kiri. Juga warnanya itu merata dan tidak terdapat lesi. Kemudian saya akan melakukan pengecekan untuk pola nafas Bapak ini. Pola nafasnya itu normal, tidak terdapat nafas yang terlalu cepat ataupun terlalu dangkal. Selanjutnya untuk mengukur frekuensi nafas Bapak, boleh tolong taruh tangan kanan Bapak di sebelah dada kiri dan taruh tangan kiri Bapak di perut Bapak. Saya akan menghitung pola pernapasan Bapak ya Pak. Baik, saya mulai. Setelah saya melakukan tindakan, frekuensi pernapasan Bapak itu 18 kali per menit ya Pak, atau normal. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kedua yaitu palpasi.
Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan palpasi ya Pak, atau bisa disebut dengan meraba. Nah, nanti tindakan itu saya akan meraba dada depan Bapak dan dada belakang Bapak ya Pak. Kita mulai ya Pak. Oke. Yang pertama itu yaitu tindakan pertama. Oke, Bapak, apakah ada nyeri tekan? Tidak. Oke. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Oke. Kita pindah ke belakang ya Pak. Bapak, apakah ada nyeri tekan? Tidak. Ada nyeri tekan Pak? Tidak. Oke, sekali lagi Pak, apakah ada nyeri tekan? Tidak. Oke, baik. Oke Pak, tindakan yang pertama ini saya mendapatkan hasil kalau Bapak tidak ada nyeri tekan dan tidak ada ketidakabnormalan bentuk dada Bapak ya Pak. Kemudian tindakan kedua ya, boleh tarik nafas ya Pak nanti. Oke, kita mulai ya Pak. Oke, tarik nafas Pak. Oke, sekali lagi Pak. Oke, boleh sekali lagi Pak. Oke, pindah ke punggung belakang ya Pak. Oke, kita mulai ya Pak. Boleh tarik nafas Pak. Oke, lagi Pak. Oke, baik. Sekali lagi ya Pak. Oke, baik. Tindakan kedua ini menghasilkan kalau pola pernapasan Bapak juga baik, tidak ada ketidaksimetrisan di dalam pernapasan ya Pak. Sekarang saya akan melakukan tindakan ketiga ya Pak, yaitu yang sudah saya tadi bilang, yaitu tindakan taktil vermitus, atau Bapak bisa menyebutnya dengan nanti 77 ya. Oke Pak. Oke. Tindakannya sama seperti tadi, saya meraba dan nanti Bapak bisa menyebutkan 77 ya Pak selama 3 kali. Kita mulai ya Pak. Bisa menyebutkan 77 Pak? 7. Oke, lagi Pak. 7. Oke, sekali lagi Pak. 7. Oke, baik. Kita mulai lagi ya Pak. Bapak boleh menyebutkan 77? 7. Oke, lagi Pak. 7. Oke, sekali lagi Pak. 7. Oke, baik. Kita mendapatkan hasil kalau Bapak tidak ada cairan atau massa di pernapasan Bapak ya Pak. Oke. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan perkusi atau ketukan yang bertujuan untuk mengetahui bunyi rongga Bapak, yaitu di bagian dada dan di bagian punggung. Tekniknya itu zigzag ya Bapak, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan bunyi antara dada kanan Bapak, dada kiri Bapak, dan juga punggung kanan Bapak dan juga punggung kiri Bapak. Baik, saya mulai ya. Baik. Setelah dilakukannya tindakan perkusi ini, suaranya itu resonan ya Bapak, atau normal, tidak ada hipersonan atau suara yang terlalu tinggi. Permisi Bapak, saya Adian, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Mohon Bapak untuk selama pemeriksaan bernapas secara normal ya Pak. Baik. Bernapas Pak. Baik, pemeriksaan auskultasi selesai ya Pak.